Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan eh, hasil paper pengabdian masyarakat, yaitu yang berjudul pendampingan pengelolaan Diswab berbasis teknologi informasi yang berlokasi di Masjid Al-Falah, Perumahan Green Mutiara Java Regency. Baik, latar belakang dari program ini adalah adanya gap antara kemiskinan dan pengembangan wilayah, di mana kalau kita lihat di data kemiskinan di Bantul tahun 2020, tingkat kemiskinannya tercatat sebesar 16,61%, dan Kecamatan Pajangan khususnya menjadi salah satu wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Dan hal ini bertolak belakang dengan adanya pengembangan wilayah, yaitu dengan banyaknya dikembangkan perumahan-perumahan, dan diantaranya juga di daerah Pajangan. Nah, pesatnya pengembangan wilayah dalam bentuk pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul juga terjadi di daerah Gosari Pajangan, sehingga ini menjadi gap permasalahan dalam pengabdian ini. Nah, selain permasalahan tersebut, dengan adanya pengembangan perumahan, terdapat potensi di mana ketika ada pengembangan suatu wilayah, maka wilayah-wilayah sekitarnya juga pasti akan terdampak, baik secara sosial, ekonomi, dan juga budaya. Dan diantaranya adalah potensi ekonomi. Dan potensi ekonomi ini bisa untuk mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat, baik dari sektor bisnis UMKM maupun dari sektor sosial seperti pengelolaan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang disalurkan bagi masyarakat sekitar. Nah, namun pada prakteknya kalau kita berdasarkan survei di daerah-daerah yang dikembangkan ini, di perumahan-perumahan tersebut, pengelolaan Diswab oleh masjid-masjid di lingkungan perumahan masih dilakukan secara tradisional dan bahkan hanya bersifat situasional saja. Sehingga ini menjadi potensi yang jika didampingi, jika dibimbing dengan baik, maka akan bisa didapatkan potensi tersebut. Sehingga solusi yang coba ditawarkan dengan program ini, dengan potensi yang besar tadi, maka yang ditawarkan pertama adalah bagaimana supaya literasi masyarakat terkait zakat, infak, sodakoh, dan wakafnya itu baik terlebih dahulu. Kemudian didukung juga dengan digitalisasi di tata kelola masjidnya, khususnya di pengelolaan keuangan, sehingga goalnya yang diharapkan adalah fundraising Ziswaf di masjid tersebut meningkat sehingga bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah sekitarnya. Sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah mengenalkan kepada mitra akan sistem pengelolaan zakat, infak, sodako, dan wakaf masjid yang modern. Metode pelaksanaan pendekatannya menggunakan pendekatan logik model, yaitu ada analisis situasi, permasalahan kebutuhan, kemudian ada proses input dan masukan, kemudian ada proses activity, kemudian output atau hasil, kemudian outcome atau dampak dan manfaat. Dimana logik model ini ketika diterapkan hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama, untuk pemetaan situasi permasalahan dan kebutuhan dilakukan dengan focus group discussion dengan para mitra. Kemudian untuk input yang berperan adalah takmir masjid, kemudian juga jamaah, dan khususnya juga tim pengabdian. Kemudian untuk activity-nya yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan pelatihan dan pendampingan literasi keuangan sosial.
kemudian pendampingan pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan dan pelatihan teknis kotak infak digital. Output dari kegiatan ini adalah pengelolaan keuangan masjid berbasis rekening bank syariah. Kemudian masjid menerapkan kotak infak digital berbasis QRIS. Kemudian terlaksana fundraising zakat fitrah dan mal serta kurban. Kemudian dampak dari kegiatan tersebut, yang pertama adalah literasi dan keterlibatan jamaah dalam siswap meningkat. Di antaranya bisa kita lihat dengan terjadinya peningkatan dana infak masjid lebih dari 100%. Kemudian diaplikasikannya kotak infak digital di setiap kegiatan masjid. Kalau kita ini adalah sampel beberapa kegiatan untuk memperjelas analisis logik model yang tadi disampaikan. Di antaranya adalah FGD, kemudian ada pendampingan, kemudian di sini program digitalisasi selain pengelolaan berbasis rekening bank syariah, juga diterapkan QRIS untuk semua transaksi, khususnya untuk fundraising zakat, infak, sodako, dan wakaf. Dan yang terakhir di sini contoh salah satunya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masjid diterapkan sistem kotak infak digital. Dan program ini memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, di mana adaptasi masyarakat dalam penggunaan kotak infak digital cukup baik, dan program ini juga relevan untuk diterapkan di lokasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.